Di jantung hutan Kalimantan, tempat di mana kabut tak pernah benar-benar hilang, dendam lama masih hidup. Dan malam di desa Beringin bukan sekedar gelap, tapi tempat di mana kuyang melayang mencari darah bayi. Dan malam ini dia kembali. Hai, makasih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Malam itu, bulan menggantung pucat di atas desa Beringin. Tahun 1987. Bau tanah basah dan karet terbakar samar-samar tercium, bercampur aroma melati yang entah kenapa terasa begitu menusuk hidung. Di salah satu rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin, Darmi, seorang bidan muda yang baru beberapa bulan bertugas di desa itu, terbangun gelisah. Jangkrik bersahutan di kejauhan, dan suara katak seolah mengiringi detak jantungnya yang berdebar tak karuan. Sudah seminggu ini, setiap menjelang tengah malam, Darmi merasakan hawa dingin menusuk, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Desas-desus tentang kuyang memang sudah ia dengar sejak menginjakkan kaki di tanah Borneo ini. Tapi ia selalu mencoba menepisnya sebagai tahayul belaka. Namun, belakangan ini ketakutannya kian nyata. Beberapa hari lalu, seorang ibu hamil yang ia tangani tiba-tiba kehilangan kesadaran saat melahirkan. Darmi sempat melihat sayatan aneh di leher ibu itu, tapi ia buru-buru mengira itu hanya kelelahan matanya. Kini, Darmi beringsut dari tempat tidur, meraih senter minyak tanah yang tergeletak di meja samping ranjang. Cahaya redupnya menari-nari di dinding papan. Ia melangkah perlahan ke arah jendela, menyingkap kain gorden tipis. Di luar, pepohonan kelapa melambai-lambai seperti tangan-tangan kurus dalam siluet hitam. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada sesosok bayangan yang melintas cepat di antara rimbunnya semak. Bentuknya ganjil, seolah hanya kepala dengan organ dalam menjuntai. Darmi menahan napas, jantungnya berpacu seperti genderang ditabuh. Ini bukan bayangan biasa, ini kuyang. Keesokan harinya, kabar tak mengenakan menyebar di seluruh desa. Dua bayi yang baru lahir di dua rumah berbeda tiba-tiba sakit parah. Tubuh mereka membiru dan nafas mereka memberat. Darmi yang sigap mendatangi menemukan sayatan serupa di leher bayi-bayi itu nyaris tak terlihat. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu ini bukan kebetulan. Kuyang itu nyata. Dan ia sedang mengincar bayi-bayi di desa Beringin. Darmi mulai mengumpulkan informasi dari para tetua desa. Kebanyakan dari mereka hanya bisa menghela napas panjang dan berbisik tentang kuyang yang mencari darah bayi untuk memperpanjang usia dan kesaktian ilmunya. Namun, Mak Cik Leha, seorang dukun kampung yang sudah sepuh, menatap Darmi dengan tatapan tajam. Kuyang itu bukan sembarang kuyang, Nak Darmi. Dia punya hati yang terluka
dendam yang membusuk. Makcik Leha kemudian menceritakan kisah lama tentang seorang gadis bernama Suri. Suri adalah kembang desa di tahun 60-an. Jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Ridwan. Cinta mereka bersemi dan Suri sudah membayangkan masa depan yang indah bersama Ridwan. Namun, Ridwan, seorang perantau dari kota, tiba-tiba berpaling dan menikah dengan gadis lain yang lebih kaya dari desa tetangga. Hati Suri hancur. Ia merasa terhina, dikhianati. Konon, ia kemudian belajar ilmu hitam dari seorang dukun tua di pedalaman hutan. Sebuah ilmu yang memungkinkannya melepaskan kepala dan organ dalamnya dari tubuh saat malam tiba. Ilmu kuyang. Dendamnya membara, dan setiap bayi laki-laki yang lahir di desa itu, terutama dari keturunan laki-laki yang punya reputasi buruk seperti Ridwan, menjadi sasarannya. Makcik Leha berkata, dia datang untuk membalas dendam. Dendamnya pada pengkhianatan, pada laki-laki yang meremukkan hatinya. Darmi terdiam. Ia mulai menyadari benang merahnya. Dua bayi yang sakit itu kebetulan adalah bayi laki-laki, dan kakek dari salah satu bayi itu dulu dikenal sebagai teman Ridwan yang juga sering mempermainkan hati perempuan. Malam berikutnya, Darmi memutuskan untuk berjaga. Ia sudah menyiapkan beberapa benda penolak bala yang diberikan Makcik Leha. Bawang putih, cermin kecil, dan sebilah pisau yang sudah diasah tajam. Ia duduk di teras rumah salah satu bayi yang sakit, di bawah penerangan lampu teplok. Angin malam berdesir, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas. Sekitar tengah malam, Darmi merasakan lagi hawa dingin yang menusuk. Bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, ia mendengar suara kepakan sayap yang samar, seperti kain basah yang ditiup angin kencang. Cahaya senter minyak tanah yang ia pegang bergetar di tangannya. Kemudian di kegelapan muncul lagi bayangan itu. Kepala dengan organ-organ yang menjuntai, melayang perlahan mendekat. Mata merahnya menatap tajam ke arah Darmi. Itu dia, Kuyang. Darmi tak gentar. Ia tahu ia harus melindungi bayi itu. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan bawang putih ke arah Kuyang. Sosok itu sedikit terkejut, namun tetap maju. Darmi kemudian mengangkat cermin, mengarahkannya ke wajah Kuyang. Konon, cermin bisa memantulkan wujud asli Kuyang, membuatnya ketakutan. Wajah Kuyang di cermin terlihat mengerikan. Pucat pasi dengan mata merah menyala. Sebuah erangan panjang, penuh kesakitan dan kemarahan, keluar dari mulutnya. Namun, ia tidak mundur. Dendamnya terlalu besar. Kuyang itu melesat cepat ke arah Darmi. Darmi dengan sigap mengayunkan pisau yang sudah diberkahi Makcik Leha, bukan untuk melukai, tapi untuk mengusir. Pisau itu memancarkan kilatan perak di tengah gelapnya malam. Terjadi keheningan sesaat. Kemudian, dengan suara pekikan yang melengking, sosok Kuyang itu menghilang ke dalam kegelapan malam,
hanya meninggalkan aroma melati yang kian pekat dan rasa ngeri yang merayap di kulit Darmi. Pagi harinya, bayi-bayi itu menunjukkan tanda-tanda membaik. Demam mereka turun dan mereka bisa menyusu lagi. Darmi tahu malam itu ia hanya berhasil mengusir Kuyang, bukan menghancurkannya. Kabar tentang kembalinya Kuyang dengan dendam kesumat menyebar luas. Warga desa yang awalnya pasif kini mulai resah. Para lelaki desa bergotong royong menyiapkan obor dan senjata seadanya, parang, tombak bambu, dan jaring ikan. Mereka mendirikan pos-pos jaga di setiap sudut desa, terutama di dekat rumah yang ada bayi baru lahir. Malam berikutnya, saat bulan purnama bersinar terang, ketegangan terasa begitu mencekam. Warga bersiaga, mata mereka jelalatan mengawasi setiap pergerakan di kegelapan. Darmi bersama Makcik Leha memilih untuk berjaga di pusat desa, menyiapkan ramuan dan jimat-jimat pelindung. Tiba-tiba, suara jeritan pecah dari arah ujung desa. Para penjaga melihat sesosok kepala melayang dengan cepat, dikelilingi kabut tipis berwarna merah. Itu Kuyang. Para pemuda desa berteriak, mengayunkan obor mereka ke arah Kuyang. Nyala api seolah membuat Kuyang sedikit terganggu, namun ia terus bergerak lincah, menghindari setiap serangan. Salah satu pemuda nekat melemparkan jaring ikan, berharap bisa menjebak kepala mengerikan itu. Namun, Kuyang berhasil mengelak dengan mudah, justru membuat beberapa warga tersandung dan terjatuh. Di tengah kekacauan, Makcik Leha melangkah maju. Ia mulai merapal mantra-mantra kuno. Suaranya parau, namun penuh kekuatan. Asap kemenyan mengepul dari tungku kecil yang dibawanya. Dari dalam kantong kainnya, ia mengeluarkan segenggam beras kuning yang telah diberkahi, lalu menaburkannya ke udara. Saat beras kuning itu mengenai Kuyang, sosok itu bereaksi hebat. Jeritan melengking yang lebih panjang dan menyakitkan terdengar, seolah setiap butir beras adalah duri yang menusuknya. Tubuh Kuyang berputar-putar tak beraturan di udara, cahayanya meredup, dan aroma melati bercampur bau hangit semakin menyengat. Makcik Leha tak berhenti. Dengan tatapan fokus, ia mengambil sebuah guci kecil berisi air. Dengan gerakan cepat, ia menyiramkan air itu ke arah Kuyang sambil mengucapkan mantra terakhir. Konon, air suci bisa mengembalikan Kuyang ke wujud manusianya, atau setidaknya melemahkan ilmunya. Saat air itu memercik pada Kuyang, terjadi ledakan cahaya yang menyilaukan mata, diikuti suara dentuman keras. Warga desa terdorong ke belakang oleh gelombang energi. Ketika pandangan kembali jelas, sosok Kuyang telah lenyap. Di tanah, hanya ada gumpalan tanah hitam pekat dengan bau hangit yang kuat. Pagi itu, desa diselimuti keheningan yang berbeda. Bayi-bayi yang sakit sembuh sepenuhnya. Namun Makcik Leha hanya menghela napas panjang. Dia tidak musnah, bisiknya pada Darmi, matanya menerawang.
dia hanya kembali ke sarangnya. Dendam itu sulit dihilangkan. Selama hati Suri masih merasakan perih pengkhianatan itu, dia akan selalu bisa kembali. Warga desa memang merayakan kemenangan kecil itu, namun mereka tahu ancaman Kuyang mungkin belum berakhir. Ilmu hitam dan dendam adalah dua hal yang sangat kuat, sulit untuk dihancurkan sepenuhnya. Darmi menyadari perannya sebagai bidan bukan hanya soal mengobati fisik, tapi juga menghadapi kegelapan yang tak terlihat. Ia tahu selama ia bertugas di desa Beringin, ia harus selalu siap menghadapi kembalinya Kuyang. Bayangan dendam yang terus menghantui tanah Borneo ini. Setahun telah berlalu sejak insiden Kuyang terakhir di desa Beringin. Warga desa sempat bernapas lega, mengira Makcik Leha telah berhasil mengusir arwah dendam Suri selamanya. Namun, Darmi sang bidan muda merasakan kegelisahan yang tak pernah benar-benar lenyap. Aroma melati yang samar terkadang masih tercium di tengah malam, dan ia sering terbangun dengan perasaan diawasi. Makcik Leha pun sesekali terlihat murung, matanya menerawang jauh, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, hujan turun deras, memukul atap rumah Darmi. Listrik di desa sudah padam sejak sore, meninggalkan kegelapan pekat yang hanya ditemani cahaya redup dari lampu minyak. Darmi sedang merapikan peralatan bidannya ketika ia mendengar suara aneh dari luar. Bukan suara hujan, melainkan suara gesekan pelan seperti kulit kering yang diseret di tanah. Bulu kuduknya meremang. Ia mendekat ke jendela, mengintip dari celah gorden yang sedikit terbuka. Di tengah guyuran hujan, di bawah pohon nangka tua di halaman, sesosok bayangan hitam yang tidak biasa terlihat. Ini bukan bayangan pepohonan. Ini adalah tubuh manusia, tergeletak tak berdaya di tanah basah. Jantung Darmi berpacu kencang. Ia mengenali baju kurung yang dikenakan tubuh itu. Itu baju Ibu Kartini, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan 2 hari yang lalu. Tapi, kenapa tubuhnya tergeletak di sana? Tiba-tiba, mata Darmi membelalak horor. Dari leher tubuh itu, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, sebuah kepala melayang perlahan ke atas. Organ-organ dalamnya menjuntai, basah dan berkilat tertimpa cahaya petir yang menyambar sesekali. Hatinya seperti diremas. Ini bukan Kuyang yang hanya melintas. Ini Kuyang yang baru saja melakukan sesuatu yang mengerikan. Kepala itu, dengan usus dan jeroan menggantung di belakangnya, mulai bergerak. Matanya merah menyala, memancarkan kengerian yang tak terlukiskan. Ia melayang mendekati jendela Darmi, seolah tahu Darmi sedang mengintip. Sebuah senyuman tipis, dingin dan penuh kemenangan terukir di bibir pucat itu. Darmi terpaku, tak bisa bergerak, napasnya tertahan di tenggorokan. Kuyang itu menempelkan wajahnya ke kaca jendela, matanya menusuk tepat ke dalam mata Darmi, seolah membaca ketakutan terdalamnya.
Aroma melati yang busuk bercampur bau anyir darah yang menusuk hidung menyeruak masuk ke ruangan. Darmi menciumnya, pahit dan memuakan. Lalu dengan sekali hentakan, kepala itu lenyap ke dalam kegelapan. Darmi menjerit, jeritan tertahan yang nyaris tak bersuara, dan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Keesokan paginya, warga desa menemukan Ibu Kartini tergeletak tak bernyawa. Lehernya memiliki sayatan halus yang nyaris tak terlihat, namun tubuhnya terasa dingin, seperti seluruh kehidupannya telah terkuras habis. Yang paling mengerikan, bayinya yang baru lahir, seorang bayi laki-laki, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kulitnya pucat kebiruan, dengan 2 titik merah kecil di lehernya yang mungil seperti gigitan halus. Matanya terbuka lebar, kosong, tanpa nyawa. Suasana desa menjadi panik. Ini bukan hanya upaya Kuyang untuk mencari darah. Ini adalah pembunuhan dan jauh lebih kejam dari yang pernah mereka saksikan. Para pria desa dipimpin oleh Pak Lurah dan didampingi Darmi segera mencari Mak Cik Leha. Mak Cik Leha dengan wajah keriput dan mata sendu membenarkan dugaan Darmi. Dendam Suri semakin kuat, katanya dengan suara bergetar. Dia tidak hanya mengincar darah bayi untuk ilmu, dia menginginkan kematian, penderitaan. Dia ingin membalas dendam atas setiap kebahagiaan yang dia rasa telah dirampas darinya, terutama kebahagiaan para ibu dan bayi laki-laki. Mak Cik Leha menjelaskan bahwa Kuyang Suri kini tidak hanya berburu untuk perpanjangan hidup, tetapi juga untuk melampiaskan kekesalannya. Setiap tetes darah yang dihisapnya bukan hanya menambah kesaktian, tetapi juga memuaskan dahaga dendamnya yang membara. Konon, Kuyang yang semakin kuat bisa menggunakan indera tajamnya untuk mendeteksi detak jantung bayi, bahkan dari jarak jauh. Dia akan mendekati perlahan, menyelinap tanpa suara melalui celah terkecil di dinding atau atap. Kemudian dengan lidahnya yang panjang dan tajam, dia akan menghisap esensi kehidupan, meninggalkan korbannya kosong. Kali ini, dia tidak hanya mengambil sebagian, tetapi menguras habis. Malam itu, desa beringin seperti kota mati. Obor-obor dinyalakan, namun tidak ada yang berani keluar rumah. Semua pintu dan jendela dikunci rapat, diberi jimat dan bawang putih. Para lelaki desa berpatroli, bersenjata parang dan tombak bambu, namun kali ini ada ketakutan yang berbeda di mata mereka. Mereka tahu mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih mematikan. Darmi dan Mak Cik Leha berjaga di rumah salah satu keluarga yang memiliki bayi baru lahir. Mak Cik Leha meletakkan cermin besar di depan pintu dan menaburkan bubuk khusus di sekeliling rumah. Aroma bunga kenanga yang kuat dicampur dengan wangi kemenyan memenuhi udara. Sekitar pukul 2 pagi, suara tangisan bayi terdengar dari rumah tetangga.
Tangisan itu tidak wajar, penuh ketakutan. Warga yang berjaga di luar segera berlari ke arah suara. Ketika mereka sampai, yang mereka lihat adalah pemandangan mengerikan. Di dalam rumah yang jendelanya sedikit terbuka, kepala Kuyang Suri berada di atas ranjang bayi. Organ dalamnya menjuntai di lantai, terlihat jelas di cahaya remang-remang. Kuyang itu tidak menghisap darah. Ia menggigiti leher bayi dengan buas, seperti binatang yang kelaparan, mencabik-cabik kulit lembut itu. Suara tangisan bayi itu semakin lemah, digantikan oleh suara isakan pelan. "Suri!" Makcik Leha berteriak, suaranya menggelegar sambil melemparkan seikat akar wangi yang sudah dibacakan mantra. Kuyang itu terlonjak, menoleh ke arah Makcik Leha. Wajahnya yang pucat kini berlumuran darah segar. Matanya semakin merah menyala. Ia menggeram, geraman yang terdengar seperti suara wanita tua yang kehausan. Salah satu warga, seorang pemuda pemberani bernama Rio, yang dulu sempat melihat Kuyang, nekat melemparkan parang ke arah kepala itu. Parang itu meleset tipis mengenai dinding di belakang Kuyang. Namun, Kuyang tidak gentar. Dengan kecepatan mengerikan, ia melesat ke arah Rio. Rio menjerit. Dalam sekejap, kepala Kuyang sudah berada di lehernya. Ia tidak menghisap, melainkan mencabik dengan lidahnya yang tajam, meninggalkan luka menganga yang mengeluarkan darah deras. Rio jatuh terkapar, kejang-kejang. Para warga panik, mundur beberapa langkah. Mereka tidak siap menghadapi kekejaman seperti ini. Makcik Leha segera bertindak. Ia membuka kain penutup sebuah wadah tanah liat, dan asap tebal berwarna hijau keluar darinya, memenuhi ruangan. Asap itu memiliki bau yang sangat menyengat, membuat mata perih dan napas sesak. Kuyang itu menjerit kesakitan. Jeritannya memenuhi seluruh desa, menembus telinga dan merobek malam. Ia berputar-putar di tengah asap hijau itu. Organ-organ dalamnya seolah menggeliat kesakitan. Asap itu tidak hanya membuat pedih, tapi juga seolah membakar esensi sihir Kuyang itu. Dalam keputusasaan yang luar biasa, Kuyang itu menembus dinding rumah, menciptakan lubang besar, dan melesat pergi ke arah hutan, meninggalkan jejak bau anyir dan asap hijau yang menghilang perlahan. Rio berhasil diselamatkan Darmi, namun ia akan membawa bekas luka yang dalam, baik fisik maupun mental. Bayi itu tidak tertolong. Pagi itu, desa kembali diselimuti ketakutan yang lebih dalam. Makcik Leha terdiam, menatap kosong ke arah hutan. Dia tidak akan berhenti, bisiknya pada Darmi, matanya penuh kesedihan. Dendam itu sudah mendarah daging, lebih dari sekedar ilmu hitam. Dia menjadi kegelapan itu sendiri. Desa Beringin kini tahu. Mereka tidak hanya berhadapan dengan makhluk mitos, tetapi dengan entitas kebencian yang lahir dari pengkhianatan yang tak tersembuhkan. Setiap bayi laki-laki yang lahir akan selalu menjadi target, dan setiap malam adalah ancaman yang nyata. Darmi tahu, perjuangannya di desa ini belum berakhir. Ia harus mencari cara, apapun caranya, untuk menghentikan dendam tak berujung suri atau desa Beringin
akan selamanya menjadi tempat bersemayam horor yang mengerikan. Musim berganti, namun ketakutan di desa Beringin tak kunjung pudar. Setelah insiden Rio dan bayi malang itu, warga hidup dalam selubung teror yang konstan. Malam-malam yang dulu tenang, kini dipenuhi bisikan ketakutan, dan setiap tangisan bayi adalah alarm bahaya. Darmi dan Mak Cik Leha telah melakukan berbagai ritual pelindung, bahkan menanam bawang putih dan serai di sekeliling setiap rumah yang memiliki bayi. Namun aura mistis yang pekat seolah mengambang di udara, menanti saat untuk mencengkram kembali. Mak Cik Leha sendiri terlihat semakin ringkih. Perang batinnya melawan energi gelap suri telah menguras tenaganya. Matanya yang biasanya tajam kini seringkali sayu, dan ia kerap terlihat berbicara sendiri, merapal mantra-mantra pelindung bawah napasnya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Ya udah, sampai sini dulu cerita kita kali ini. Lanjut di episode 2-nya ya. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit. Sampai jumpa di cerita lainnya.